Hai gengs, produk-produk yang kita gunakan sehari-hari seringkali terlihat sepele. Namun ternyata mereka terbuat dari bahan-bahan yang jarang diketahui. Dari makanan yang kita makan, hingga benda-benda yang kita pakai ternyata mengandung bahan-bahan yang jarang kita tahu. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Warna merah dari serangga. Kamu pastinya sudah biasa dengan yogurt atau es krim rasa strawberry yang umumnya berwarna merah atau pink. Tapi tahu nggak sih gengs, kalau warna merah yang bernama carmine ini ternyata berasal dari serangga. Yap, carmine dibuat dari serangga berjenis cochineal atau kutu daun yang menghabiskan hidupnya menempel pada kaktus pir berduri di Amerika Tengah dan Selatan. Pewarna alami ini bahkan sudah dikenal ratusan tahun sebelumnya, di mana suku Aztec menggunakan carmine sebagai pewarna kain untuk baju mereka. Untuk menghasilkan pewarna ini, kumpulan serangga cochineal akan dimasak, dijemur, dikeringkan, dihancurkan, lalu dijadikan bubuk untuk mendapatkan warna merah cerah dari dalam ususnya. Sayangnya, produksi carmine terbilang sulit. Untuk mendapat 1 pon serbuk warna merah, petani harus menggiling setidaknya 70.000 serangga. Nah, pewarna alami carmine ini dapat ditemukan dalam produk pangan komersial seperti yogurt, susu, permen, jelly, es krim, dan produk makanan lainnya yang berwarna merah hingga merah muda. Produk pewarna makanan carmine biasanya disamakan dengan nama Crimson Lake atau E120. Sayangnya banyak produsen sekarang yang memilih menggunakan pewarna sintetis yang lebih murah dan mudah untuk diproduksi. Gelatin dari babi. Tahu nggak sih gengs, bahan baku untuk produk makanan yang kenyal seperti jelly, puding, permen karet, hingga es krim menggunakan gelatin sebagai salah satu bahannya. Gelatin sendiri terbuat dari protein yang berasal dari tulang, kulit, dan jaringan ikan atau hewan. Tapi tahu nggak sih gengs, kalau beberapa produk ternyata menggunakan gelatin yang terbuat dari babi. Salah satu produsen gelatin asal Jerman bernama Gelita bahkan terang-terangan menunjukkan bagaimana produk gelatinnya terbuat dari kulit babi. Bahan ini kemudian diekstraksi menggunakan mesin canggih. Selanjutnya hasil ekstraksi difilter dengan alat khusus hingga akhirnya terciptalah gelatin noodles yang berbentuk panjang seperti adonan mie. Adonan gelatin ini kemudian dikeringkan dan digiling hingga menjadi bentuk bubuk. Barulah gelatin siap untuk dipasarkan dan dijadikan berbagai macam produk makanan. Nah, tapi tenang aja nih gengs, gak semua produk gelatin berasal dari babi. Beberapa menggunakan gelatin yang terbuat dari binatang lain, seperti sapi, kambing, hingga ikan. Bahkan ada juga gelatin nabati yang terbuat dari tanaman seperti rumput laut, hingga jamur, yang tentu saja produk dengan gelatin non-babi ini dinyatakan halal. MSG dari tebu. Di Indonesia, isu mengenai micin atau MSG memang cukup banyak diperbincangkan nih gengs. MSG selalu dicap sebagai bahan yang merusak kesehatan manusia, seperti menyebabkan kanker, obesitas, atau bahkan memperlambat kinerja otak. Tapi kalian tahu nggak sih gengs, apa sebenarnya micin atau MSG ini terbuat? Yap, ternyata MSG atau micin terbuat dari tetes tebu dan tepung tapioka alias tepung singkong. Mulanya tebu akan diproses di pabrik untuk diambil sarinya, sementara singkong akan diproses hingga menjadi tepung tapioka. Barulah kedua bahan ini digabungkan untuk selanjutnya difermentasi hingga tercipta glutamic acid alias asam glutama.
Bahan inilah yang kemudian diekstrak dan dikeringkan hingga menjadi micin yang siap dipasarkan. Selain itu, kandungan zat utama dalam MSG yakni asam glutamat merupakan asam amino yang tidak berbeda dengan asam glutamat yang terkandung dalam makanan alami sehari-hari seperti tomat, susu, keju, dan sebagainya.